dimanapun kau berada, sebelum kita lanjutkan akan ibadah dan penyembahan kita, ada satu ayat yang Tuhan ingatkan sementara tadi kita menyembah. Ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Itu perikop mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, ada satu bagian ayat yang menarik yang saya harap Bapak Ibu dan semua saudara menangkapnya, supaya pagi hari ini tidak berlalu tanpa sesuatu. Kita tidak ingin ibadah kita pada pagi hari ini, meskipun banyak dari saudara yang mengikuti ibadah dari rumah atau dimanapun saudara berada dan saudara tidak mengalami apa-apa. Karena bukan seperti itu cara kerjanya. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan cara apapun, dengan dimanapun kita berada, itu cara kerjanya itu bukan begini, lalu kita pulang dengan tangan kosong. Cara kerja kerajaan surga itu tidak seperti itu. Cara kerja daripada kerajaan surga adalah ketika saudara datang kepada Tuhan, dikatakan Tuhan itu akan memberikan upah bagi setiap orang yang mencari Dia. Dengan cara apapun, dimanapun saudara lakukan itu, dengan beribadah, dengan berdoa, dengan menyembah Tuhan, dengan membaca firman. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Jadi saya percaya bukan hanya saya yang tidak ingin, tapi Tuhan juga tidak ingin saya dan saudara tidak mendapatkan apapun dari ibadah pagi hari ini. Nah, saya ingin tunjukkan satu bagian ayat. Kalau saudara mau cerita komplitnya, saudara baca dari depan sampai akhir, mulai dari ayat yang pertama dan seterusnya. Itu kisah mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang dan 5 roti dan 2 ikan. Tapi ada satu bagian yang sangat menarik. Dikatakan begini, di dalam ayat yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-6, pada bagian ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan ikan-ikan itu. Perhatikan kalimat terakhir di ayat ini. Sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Orang yang skeptis akan berkata, Pak, mereka ini orang yang serakah. Mereka ini orang yang gelojoh. Mereka ini orang yang rakus. Tapi orang yang mengerti karakteristik Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi dengan berlimpah. Bahwa reaksi saya dan saudara benar. Janganlah kita jadi orang yang rakus, janganlah kita jadi orang yang egois, janganlah kita jadi orang yang gelojoh dan sebagainya. Itu benar, itu bagian kita. Tapi di sisi yang lain, bagian Tuhan itu tidak lalu sedikit-sedikit berhemat, lalu mikir-mikir. Sejauh yang saya tahu sepanjang pembacaan Alkitab, Tuhan itu yang murah hati. Tuhan itu yang memberi dengan berlimpah. Pada awalnya mereka mengalami kekurangan dan kelaparan. Lalu hanya ada sedikit 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Tuhan mengangkatnya, berdoa, mengucap syukur, memberkatinya. Lalu dibagi-bagikannya sebanyak yang mereka kehendaki. Dan yang ajaib adalah bukan hanya sebanyak yang mereka kehendaki. Ini sebanyak yang mereka kehendaki dan masih berlebih. Sebanyak yang mereka kehendaki dan masih berlebih. Saya berdoa pada pagi hari ini sementara kita menyembah. Di masa ketika kegelapan dan kekelaman ini menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Dan setiap orang mulai muncul berbagai masalah, mulai berbagai macam persoalan, penyakit, keuangan, problem keluarga, semuanya bermunculan seperti jamur di musim hujan. Ini masalah bermunculan pada waktu semuanya mengalami pandemi, situasi menjadi tidak terkendali. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak berubah. Dunia memang harus berubah.
Dan Alkitab mengatakan memang makin lama akan makin memburuk. Kegelapan dan kekelaman akan makin gelap dan makin kelam. Tapi itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Tuhan. Karena itulah, sementara kita akan menyembah lagi lagu ini, menyembah dengan lagu ini, dimanapun saudara berada. Alkitab mengatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi beban dalam kehidupan saudara? Penyakit, yang kena COVID, yang kena komplikasi, keuangan, pekerjaan, Pak saya di PHK, Pak keuangan saya menurun, ini omsetnya menurun, pekerjaan saya menjadi bangkrut dan sebagainya. Apapun yang saudara kehendaki, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan sebanyak yang mereka kehendaki. Saya berdoa dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, tidak ada yang melewatkan waktu ibadah kita yang mungkin tidak lama lagi. 1 jam lagi kita akan selesai. Atau bahkan kurang. Tapi saya berdoa tidak ada seorang pun yang melewati waktu ini tanpa mendapatkan apa-apa. Tanpa mendapatkan apa-apa. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang melewati waktu ibadah ini tanpa mendapatkan apa-apa. Sebagian dari saudara akan mendapatkan pertolongan hari ini. Sebagian dari saudara akan mendapatkan pertolongan pada minggu ini, pada bulan ini, pada tahun ini. Sebagian yang lain Tuhan simpan untuk waktu yang jauh lebih baik. Acap kali tidak setiap pertolongan itu seperti yang kita mau bentuk dan waktunya. Pak saya pengen besok pagi, Tuhan punya waktu yang lebih baik. Pak saya pengen seperti ini, Tuhan punya planning yang jauh lebih menarik. Memang tidak semuanya seperti yang saudara dan saya bayangkan. Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana yang jauh lebih menarik. Dan waktu yang jauh lebih tepat. Tapi satu hal yang saya bisa pastikan, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan seperti yang mereka mau. Karena itu dimanapun saudara berada, pergumulan dalam bentuk apapun, semuanya akan berubah di hadirat Tuhan.